Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita pada sore hari ini dikutip dari kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Setiap orang pastilah diperhadapkan dengan berbagai masalah atau persoalan hidup. Tugas kita hanyalah meminimalisir dan mengusahakan agar setidaknya yang menjadi sumber persoalan bukanlah datang dari diri kita sendiri. Dalam proses keberlangsungan hidup, semua kita yang hadir di sini adalah memiliki ikatan atau keterkaitan satu dengan yang lain, baik dari segi agama, baik dari segi ekonomi, baik dari segi politik, dan juga dari segi budaya. Dalam proses keberlangsungan beberapa faktor ini tentu menyangkut kenyamanan dan keamanan. Tentulah sangat tergantung dan juga sangat terhubung dengan diri kita masing-masing. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika proses keberlangsungan kenyamanan dan keamanan dari segi politik terganggu, kita juga terganggu. Dan juga dari segi budaya, dari segi ekonomi, dan juga dari segi-segi yang lain. Itu saya tadi mengatakan siapapun kita tidak bisa lepas dari persoalan hidup. Yang menjadi persoalan Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimanakah kita komit supaya yang menjadi sumber permasalahan hidup yang kita alami bukanlah bersumber dari diri kita sendiri. Kita baru saja menghadapi penyakit yang mematikan, yaitu adalah COVID-19,
Itu persoalan bukan datang dari diri kita sendiri. Di tahun 90-an kita juga mengalami moneter, dan itu adalah berhubungan dengan persoalan ekonomi, di mana keberlangsungan daripada ekonomi itu sendiri tidak nyaman dari segi yang dibutuhkan oleh ekonomi itu sendiri, maka kehidupan kita juga terganggu. Bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara, bencana alam diperhadapkan dengan diri kita sendiri, dan tentunya itu adalah merupakan permasalahan yang harus kita hadapi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika permasalahan persoalan hidup tidak bisa lepas dari setiap orang, tentu kesimpulan dapat kita berikan bahwa ternyata barometer bagi orang yang percaya, terutama bagi orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan dia telah menerima keberadaan Roh Kudus sebagai anugerah yang boleh membimbing, menyertai dan mengarahkan dirinya, adalah diukur dari setiap orang ketika dia dewasa menghadapi, menyikapi persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Mengerti? Jika setiap orang tidak bisa lepas dari persoalan hidup, maka ternyata barometer yang dilihat Tuhan dari dirinya sebagai orang yang percaya terhadap Kristus dan juga terhadap Roh Kudus adalah bagaimana ketika dia menghadapi persoalan dalam hidupnya. Apakah dia dewasa atau tidak? Yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa cerdaskah dirinya dan seberapa mampu untuk mengakomodir, mengelola berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya sendiri. Apakah persoalan yang sedang dia alami itu menjadikan dirinya menjadi jahat? Apa yang membuat orang menjadi jahat? Ketika dia tidak mampu dewasa menyikapi persoalannya. Ketika engkau lapar, mengapa kau harus mencuri? Benar bahwa rasa lapar itu menjadi persoalan bagi setiap orang. Apakah ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita, kita menjadi pribadi yang berdusta, membunuh, memfitnah, menganiaya, dendam, dan kita tidak mampu mengontrol ucapan yang keluar dari mulut kita, sehingga apapun yang keluar dari mulut kita merusak berbagai persekutuan, persaudaraan yang ada di sekeliling kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, tanya pada dirimu melalui khotbah ini, apakah saya sudah menjadi pribadi yang dewasa pada hari ini menyikapi persoalan yang terjadi dalam kehidupan saya? Baik persoalan yang timbul oleh akibat dari kesalahan saya sendiri ataupun persoalan yang datang dari luar diri saya sendiri. Apakah persoalan yang sedang saya alami pada hari ini membuat diriku bersikap menyakiti orang lain, memfitnah orang lain? Atau mungkin kata-kata yang keluar dari mulut saya menodai persekutuan, persaudaraan, dan mungkin kekeluargaan? Latihlah dirimu Bapak Ibu Saudara-saudara agar engkau dewasa menyikapi berbagai persoalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, musuh yang terberat yang sebenarnya yang harus kita taklukkan dalam hidup kita dalam rangka memenangkan berbagai persoalan, pergumulan kehidupan kita masing-masing, sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan ukuran kekuatan dari diri kita bukanlah ketika kita mampu mengalahkan orang yang kuat atau mengalahkan seorang petinju yang bernama Mike Tyson. Tapi kekuatan dari seorang yang percaya adalah diukur seberapa mampukah dia menaklukkan amarah yang ada pada diri dia sendiri. Jadi orang yang paling kuat di dunia ini adalah orang yang mampu menaklukkan apa? Amarahnya. Apa bahasa Inggris amarah? Ada yang tahu? Yang saya baca A-N-G-E-R. Apa bahasa Inggris bahaya?
Berapa huruf perbedaannya? Berapa huruf? Cuman satu. Danger dan anger. Berarti orang yang selalu menyimpan amarah itu dekat dengan apa? Bahaya. Jadi orang yang selalu marah-marah, bangun pagi marah, bangun siang marah, bangun sore marah, holan naritingu kerejona, buhina holan na kriminal, dakya sipil. Kita takut menegurnya. Bapak Ibu saudara-saudara, marah dalam menyikapi permasalahan persoalan hidup tidak masalah. Tetapi jangan marah-marah. Menyikapi persoalan hidup, sebab bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari persoalan hidup. Anak-anakmu akan menimbulkan masalah bagi dirimu. Suamimu akan menimbulkan masalah bagi dirimu. Persoalan ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain akan terimbas terhadap dirimu sehingga engkau tidak bisa lepas dari permasalahan hidup. Marah silakan, tapi jangan pernah marah-marah. Sebab marah itu Bapak Ibu saudara-saudara rugi. Ada dokter di sini. Andaikan kita suruh dia memberikan efek dampak dari orang yang selalu marah-marah, dia pasti utarakan di sini. Tapi saya bukan dokter. Tapi menurut para ahli, orang yang selalu marah-marah itu membuat proses keberlangsungan metabolisme tubuhnya terganggu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang selalu marah-marah itu memicu pergerakan jantung yang tidak normal atau stabil. Orang yang selalu marah-marah justru tanpa sadar dia memicu berbagai sumber penyakit yang memungkinkan timbul di dalam dirinya sendiri. Orang yang selalu marah-marah pasti merusak persekutuan, pasti merusak persahabatan. Dan yang jelas ketika rusak persekutuan, ketika rusak persahabatan, rezeki juga akan jauh dari setiap perilaku orang yang suka dengan marah-marah. Orang Cina mengatakan menambah satu teman adalah menambah satu rezeki. Satu musuh sudah terlalu banyak, 1000 teman masih terlalu sedikit. Lalu sebagai orang yang percaya, apakah trik melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini akan membawa kita menjadi pribadi yang terlatih mendewasa menyikapi berbagai persoalan, permasalahan hidup yang diperhadapkan dengan diri kita sendiri, supaya persoalan itu tidak menyakiti orang lain dan tidak menimbulkan penyakit atau sakit penyakit kepada diri kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita pulang dari sini, kita sudah harus semakin cerdas menyikapi persoalan kita masing-masing. Silakan nanti pulang dari sini ambil buku tulis, inventarisasi persoalanmu. Apa persoalanmu? Trik yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, dan itu juga sejajar dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, sadarlah bahwa setiap orang tidak pernah luput dari persoalan. Semua ini yang hadir ini punya persoalan masing-masing. Gak ada ini yang tidak punya persoalan. Jadi kalau kita semua punya persoalan, ya saya tidak ada bedanya dengan orang lain. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, ini perlu, ketika saudara menghadapi persoalan pada saat ini, ingatlah saudara sebenarnya bukanlah sedang menghadapi hukuman. Jadi jangan kau katakan ketika engkau mengalami persoalan, Tuhan tidak cinta dengan saya, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan lebih mengasihi orang lain dibanding dengan saya. Jangan. Justru ketika persoalan itu hadir di tengah-tengah kehidupanmu, Tuhan sedang merajut kehidupanmu yang lebih baik. Atau mungkin dia sedang melatih, membina keberadaanmu supaya engkau adalah sejajar dengan mutu dan kualitas yang Tuhan inginkan berlangsung atas dirimu sebagai pribadi yang mengaku Kristus sebagai juru selamat bagi dirimu dan Roh Kudus sebagai pembimbing sempurna bagi dirimu.
Jadi jangan alergi dengan persoalan, terutama persoalan yang hadir di dalam hidupmu, dan persoalan itu bukanlah muncul dari dirimu sendiri. Tetapi ketika persoalan kamu buat sendiri, muncul dari dirimu sendiri, analisa dan bertobatlah dengan persoalan yang engkau buat sendiri tersebut. Jadi ketika mengalami persoalan, katakan ini bukan hukuman, tapi ini adalah apa? Pelatihan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, trik yang boleh kita hidupi. Besar kecilnya persoalan yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi andalkanlah Tuhan. Dan yang terpenting, Bapak Ibu Saudara-saudara, andalkanlah doa. Jadi berdoa bukan hanya ketika makan. Ali Tuhan pasu-pasu nasi panganon asa pamok-mokok kami. Doa bukan hanya sebatas engkau menerima berkat lalu kau bersyukur atas doa itu. Aku tahu Tuhan, permasalahan ini benar-benar engkau setujui berlangsung atas diri saya. Aku tidak memohon kepadamu supaya engkau mengangkat semua persoalan ini dari kehidupanku, tetapi jadikan aku menjadi pribadi yang dewasa, cerdas, untuk mengelola segala potensi yang ada pada diriku dan buah-buah roh, sebagaimana roh itu engkau telah anugerahkan terhadap diriku, supaya aku melalui persoalan ini semakin berbuah dan semakin berbuah, mengenal dan mengagungkan engkau sebagai keselamatan kehidupan. Seorang pelayar ketika menghadapi badai yang besar, tidak mungkin dia meminta kepada Tuhan, hentikan badai ini. Tapi bagaimanakah dia mengarahkan layar supaya kapal yang dia kemudikan sampai dengan selamat kemana? Ke pelabuhan yang menjadi tempat tujuannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang haruslah menyadari bahwa ketika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kita dan Roh Kudus yang telah dianugerahkan untuk diri kita masing-masing, sebenarnya hal itu telah mengubah diri kita berstatus yang lain. Artinya apa? Kita bukan lagi berada di karakter diri kita sebagai manusia yang lama, tetapi kita diharapkan menjadi berkarakter di manusia yang baru. Itulah istilah yang selalu disebut hidup baru. Jadi hidup baru bukan berarti selalu identik dengan kata orang lain, dengan kemampuan berbahasa roh. Bukan. Ketika engkau mampu menyelami, menghadapi, memenangkan persoalanmu bukan dengan dirimu sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan, engkau juga telah hidup di dalam Roh Kudus itu sendiri. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang tertulis di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara senjata bagi kita masing-masing. Jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri, kekuatanmu, pikiranmu, konektivitasmu, harta atau posisi jabatan yang ada pada dirimu untuk menyelesaikan perkaramu. Itu begitu dangkal mengajari dirimu supaya engkau semakin menjadi pribadi yang berhikmat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi andalkanlah Kristus, andalkanlah Roh Kudus yang memberikan pengajaran hikmat bagi dirimu, dan melalui itu engkau akan semakin diperkaya oleh hikmat yang tidak semuanya orang memperoleh kekayaan tersebut. Jadi Salomo mengatakan, Tuhan, jangan berikan terhadap diriku kemiskinan, jangan berikan terhadap diriku apa? Kekayaan. Tetapi berikanlah kepadaku apa? Hikmat, supaya aku bisa memimpin umat ini berjalan ke depan. Coba kita lihat
ayat yang tertulis di dalam kitab epistel. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kebetulan di tertib acara ini tidak dicantumkan ayatnya, tapi ayat itu adalah posisi nomor 2 dari bawah. Kita lihat bersama. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sebentar saya menerangkan epistel ini. David itu ditangkap oleh Abimelek yang bernama Akis. Kita tidak perlu tahu apa penyebabnya David itu ditangkap dan dipanggil. Dan dia hendak dianiaya, hendak dibunuh oleh Abimelek. Lalu David itu membuat dirinya pura-pura gila. Kita juga dalam menghadapi hidup ini perlu juga pura-pura gila, tapi jangan betulan menjadi, nanti nggak muat itu, rumah sakit gila. Tapi walaupun dia berpura-pura menjadi gila, Tuhan tidak pernah luput, atau perhatian Tuhan tidak pernah luput dari siapa? Dari David. Hatinya tetap damai. Dia selalu mencari Tuhan dan dia selalu mengagungkan Tuhan. Dia juga menghargai persekutuan dan dia juga menghargai persaudaraan. Dan melalui acting yang dibuat oleh David ini, sehingga dia lepas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, senjata yang paling ampuh bagi setiap orang percaya agar dia mampu dewasa, cerdas menyikapi persoalannya sehingga dia menjadi pribadi yang senantiasa menambah kekayaan hikmat yang bersumber dari Tuhan adalah ketika Roh Kudus yang ada dalam diri kita sendiri, yang melekat dalam diri kita sendiri, kita dengarkan dan kita hargai, dan kita tidak pernah menyakiti Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah manfaat kedatangan Kristus bagi setiap orang percaya? Kita semua mengatakan Yesus Kristus itu adalah keselamatan. Yesus Kristus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, dan dia adalah pribadi yang telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, sorga kehidupan kekal, Firdaus. Benar, tetapi ingat, kedatangan Kristus juga adalah untuk memberi jaminan pengajaran bagi setiap orang percaya agar kita menjadi pribadi yang dewasa menyikapi berbagai persoalan kita, termasuk melatih diri di dalam Kristus untuk mengeluarkan segala perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebab apa? Sebab tabiat, sebab karakter yang kita warisi dari pendahulu kita, Adam dan Hawa, telah menjadikan kita menjadi manusia yang berkarakter selalu menyakiti hati orang lain. Dan itu adalah identik dengan pernyataan manusia lama. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, latihlah dirimu agar segala ucapan yang keluar dari mulutmu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Seberat apapun persoalanmu, jangan pernah persoalanmu menjadi apologet, menjadi pembelaan bagi dirimu untuk menyakiti hati orang lain. Tenanglah, menangkan perkaramu di dalam kuasa Roh yang bekerja atas dirimu, sehingga engkau menjadi pribadi yang senantiasa dalam kondisi yang bagaimanapun tetap menjadi pembawa berkat bagi banyak orang. Amin.